Halo teman-teman penikmat film dan pejuang kesabaran publik Indonesia. Hari ini kita bahas film yang, jujur aja, bikin gue masuk bioskop dengan ekspektasi serendah sinyal wifi di rumah nenek. Iya, kita ngomongin Ozora. Film yang ngangkat kasus nyata yang semua orang udah tahu ceritanya, udah tahu pelakunya siapa, udah tahu nyebelinnya kayak apa, tapi somehow masih bisa bikin kita emosi dari awal sampai akhir. Dan lo tahu kan, film Indonesia kalau udah ngomongin based on true story, biasanya ada dua kemungkinan. Satu, bagus dan niat, atau dua, eksploitasi tragedi yang dibungkus mellow sinetron jam 9 pagi. Jadi waktu gue duduk di studio, buka minum dan layar mulai gelap, gue cuma bilang ke diri sendiri, udah, jangan berharap banyak, jaga mental. Film Ozora fokus ke Jonathan, ayah David. Bukan cuma harus nerima kenyataan anaknya koma, tapi juga harus hadapi arogansi kekuasaan dari keluarga pelaku yang ngerasa, yaelah hukum milik bokap gue. Lo nonton ini kayak lihat pertempuran antara orang biasa yang cuma punya doa, lawan orang kaya yang punya semuanya kecuali empati. Dan yang bikin film ini lumayan bernapas, adalah dia nggak buka filmnya dengan kekerasan yang dibla-bla-blabin. Openingnya intens, tapi nggak murahan. Kita dikasih rasa cemas, tanpa harus lihat detail pemukulan yang kayak highlight gore TikTok. Gue appreciate itu, karena ini bukan film yang mau eksploitasi luka. Ini film yang mau ngasih konteks. Detail kasusnya dibuka pelan-pelan lewat penyelidikan, persidangan, dan fragmen ingatan keluarga. Nggak langsung nih lihat luka, nih lihat darah. Enggak, thanks God. Dan iya, ini bukan full courtroom drama, tapi ada unsur courtroomnya. Dan surprisingly, itu bagian paling menarik. Kalau film ini fokus di penyelidikan dan persidangan doang, wah bisa naik 2 tingkat kualitasnya. Tanpa akting para pemain, film ini bisa jatuh kayak sinetron sore. Chico Jericho, luar biasa. Dia nunjukin 2 sisi, lembut dan rapuh sebagai ayah, tapi marahnya tuh bukan marah telenovela. Matanya itu loh, kelihatan luka yang sesungguhnya. Muzaki juga keren. Banyak adegannya di kasur, tapi dialognya natural. Erdin Ferdayana sebagai Dennis. Nyebelin banget, saking suksesnya, gue pengen lempar sendal ke layar. Artinya aktingnya berhasil. Doni Damara, dikit tapi nampol. Ada satu scene dia ngejawab orang suruhan pelaku dengan sarkas dingin, itu kelas. Isunya kuat and relevan. Film ini nyorot soal bobroknya hukum Indonesia, manipulasi bukti, konflik polisi versus ormas, privilege anak pejabat, dan kekuatan netizen yang akhirnya memaksa sistem bekerja. Dan mau gak mau, iya, ini terjadi di dunia nyata. Makanya relevan banget. Beberapa momen bikin gue mikir, wah ternyata menegakkan hukum di negeri ini perlu crowdfunding emosi nasional dulu ya. Sekarang kita bahas yang pahit. 1. Visual and camera, bro. Ini HP atau kamera film. Angle-nya kayak dikejar deadline, lighting gelap, framing berantakan. Beberapa scene literally kayak CCTV buram. 2. Editing. Maju mundur cantik tapi nggak enak. Cut to cut kasar. Emosi penonton nggak dikasih ruang napas. 3. Sinetron vibes si lebay, scoring over the top, dan adegan ustadz random yang gua hampir walk out. Pak CG Gus Dur sequence? Apa tuh? Adegan mimpi ketemu Gus Dur harusnya elegan, tapi hasilnya kayak filter TikTok transisi PowerPoint. 5. Flashback. Kebanyakan terlalu panjang, sampai ganggu alur utama yang jauh lebih menarik, penyelidikan. Pesan yang film ini sampaikan, sistem hukum sering cacat bukan karena hukumnya buruk, tapi karena orang yang pegang punya privilege. 2. Empati publik bisa jadi senjata paling ampuh. Tanpa netizen ribut, kasus ini bisa hilang di telan waktu. Dan film ini berhasil nunjukin itu. Jadi, apakah film ini bagus? Menurut gua, layak tonton untuk isunya, bukan untuk kualitas produksinya. Akting kuat, pesan penting, tapi visual, editing, scoring, dan dramatisasinya banyak miss. Skor gua naik 1 poin hanya karena akting Chico yang gila. Eksploitatif? Menurut gua enggak. Karena fokusnya bukan jual tragedi, tapi nunjukin kenapa tragedi itu bisa terjadi dan siapa yang main kotor. Oke, itu review dari gua. Sekarang gue pengen tahu, menurut lo film beginian harusnya dibuat drama atau dokumenter? Dan dramatisasinya perlu atau kebanyakan? Tulis pendapat lo di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita terus bahas film, baik yang beneran bagus, atau yang kerasa kayak sinetron pindah bioskop. Sampai ketemu di video berikutnya.
Tetap waras, tetap kritis, dan ingat, hukum itu ditegakkan bukan dinego. Bye-bye!